El Rocky ya. Coba teori yang ngomong El Rocky gitu. El Rocky Siap. Sedari kecil sudah kuat. Tepuk tangan dong. Yeay. Hari ini kita mau ngapain? ibadah El Rocky. Ibadah El Rocky, betul sekali. Nah, teman-teman di rumah sudah siap kan? Kita mau beribadah bersama-sama. Hari ini ada Kahana, ada Teori dan juga ada Joan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita nyanyi dulu. Tanganku ada berapa? Dua. Ya, semangat dong. Tanganku ada 2. Ya, semuanya bangkit berdiri ya, yang di rumah aja. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke, siap. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita yang boleh Engkau berikan. Bahkan kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap El Rocky yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, mari kita masuk gerbangnya dengan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Menggirangkanku, katakan oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan apa? Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, karena itu sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan dong. Haleluya. Tuhan Yesus itu sukacita. Kalau Tuhan Yesus kasih kita sukacita, kita boleh nggak nyanyinya nanti itu setelah ini nyanyinya biasa aja gitu, boleh nggak? Tidak. Nah, kita harus kasih yang terbaik ya. Kita siap nyanyi lagi Teori? Ya. Yeay. Ayo semua yang ada di rumah aja nyanyinya harus lebih semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang buat apa? Citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari sama-sama yuk. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat apa? Citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi bilang, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tepuk tangan. Yeay. Nyanyi lagi kita. Yuk semuanya nyanyi lagi. Menang, menang bersama Yesus Tuhan. Menang, menang di dalam peperangan. Menang, menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia apa? Haleluya, dia. Haleluya, dia naik. Oh, menang, menang sama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang, menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia. Haleluya, dia. Haleluya, dia naik. Oh, sekali lagi, menang, menang bersama siapa? Menang, menang dalam peperangan. Menang, menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, haleluya, dia. Haleluya, dia. Haleluya, dia naik. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau apa? Baca firman. Dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Coba deh teori ke sini, cuan ke sini.
Nasib kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sikapnya gimana kalau kita mau menyembah Tuhan? Yes. Mari kita memuji Tuhan. Kalian hitung sendiri. Lagu ini yang sungguh-sungguh ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi ya, kita nyanyi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semua yang ada di rumah saja, dan juga kita yang ada di studio, kita mau berdoa dan teman kita Joan akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah Tuhan dan kita terima kasih kami tidak sekedar menonton tapi kita mempelajari kata-kata dari Alkitab. Yesus, amin. Amin. Oke, semua yang ada di rumah saja boleh siapkan buku, Alkitab, apa lagi? Telinga, Oh iya, telinga. Apa lagi? Apa lagi? Hah? hati. Hati dan juga alat tulis ya. Ya, selamat mendengarkan semuanya. Shalom Elroki, jumpa lagi sama Kak Kesha. Minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang pribadi yang penuh penguasaan diri. Firman Tuhannya diambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Sebelumnya kita mau menyaksikan kisah Angel dan Erika. Yuk kita tonton dulu videonya.
Seri Buara ke-9, Erika yang penuh penguasaan diri. Erika termasuk salah satu teman Anita, baik di sekolah maupun di gereja. Erika salah seorang anggota paduan suara anak di gerejanya. Nah, orang sering menjuluki Erika sebagai orang yang suka mengikuti arus atau pelin-pelan. Suatu hari, pimpinan paduan suara mereka yang bernama Pak Budianto meminta Erika untuk menjadi salah satu solois di partitur paduan suara mereka. Cadangan untuk Erika adalah Angel. Angel ini tidak suka posisinya ditaruh sebagai cadangan. Ia mengajukan protes di depan semua orang dengan berkata, bila suara dia jauh lebih baik dari Erika. Hati Erika mendidih mendengar dirinya dipermalukan Angel, apalagi di depan semua orang. Tetapi Erika menahan diri untuk tidak melampiaskan emosinya. Setelah beberapa kali latihan, Erika semakin mantap dalam membawakan bagiannya. Dan Pak Budianto tersenyum puas melihat hal itu. Namun di pihak lain, hati Angel semakin mendidih. Ia mencari cara agar dirinya lah yang tampil, bukan Erika. Ia menjelekkan Erika yang katanya sudah menjelek-jelekan Angel di depan Pak Budianto, menyembunyikan sepatu Erika, sehingga waktu latihan di panggung Erika bertelanjang kaki. Dan yang paling parahnya nih, menuang saus tomat di bangku Erika, sehingga roknya Erika ini menjadi kotor dan tidak bisa mengikuti latihan. Erika tahu semua ini, bahwa yang berbuat adalah Angel. Tapi Erika tidak mau melaporkan Angel karena ia takut Angel akan dihukum gurunya. Perbuatan Angel ini makin menjadi-jadi. Dan terakhir kalinya Angel mengunci Erika di ruang UKS pada saat akan latihan. Angel bilang Erika dimintai tolong menemani Santi yang sedang pusing. Tetapi ketika Erika masuk ke ruang UKS, Angel mengunci pintu dari luar. Erika kesal, marah, dan akhirnya ia menangis. Dan Erika berpikir bila ia memang tidak pantas untuk tampil. Kira-kira hampir 1 jam kemudian, seseorang membuka ruang UKS dari luar dan bertanya kepada Erika mengapa dia berada di dalam ruangan tersebut. Erika hanya berkata bila ia yang salah. Dan ketika Erika bergegas menuju ruang latihan, dari jendela ia melihat latihan sudah akan berakhir tanpanya. Dan Angel mengambil posisinya. Erika menahan diri untuk tidak mengacau latihan yang pada saat itu sedang berlangsung. Maka diam-diam Erika beranjak pulang. Di latihan berikutnya, Erika mendapat teguran keras dari Pak Budianto karena dinilai tidak disiplin. Erika dengan sedih mengangguk dan menerima teguran itu. Untunglah peran sebagai solois masih menjadi tugasnya. Ketika latihan usai, ia mendatangi Angel dan berkata, "Kalau kamu adalah temanku, maka kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Aku juga bisa berbuat hal yang sama, bahkan perbuatanmu bisa aku laporkan ke Pak Budi, dan kamu akan dikeluarkan dari paduan suara." Tapi guru sekolah minggu kita bilang bahwa Tuhan Yesus melarang membalas jahat dengan kejahatan dan harus belajar menguasai diri terhadap mereka yang berbuat jahat
kepada kita agar kita tidak berbuat yang sama. Angel sangat ketakutan karena ia tidak menyangka Erika berani menegurnya. Apalagi setelah ia tahu Erika diam selama ini, bukan karena takut, tapi karena ia menahan diri, tidak membalas karena ia tidak mau dirinya dikeluarkan. Sontak Angel meminta maaf kepada Erika dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya. Adik-adik El-Rocky, penguasaan diri adalah kemampuan untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan diri terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Apabila kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa, seperti yang dilakukan Angel tadi, di mana dia tega menyakiti hati temannya hanya karena merasa iri dan jengkel. Nah, menguasai diri artinya menahan diri untuk tidak melakukan segala keinginan duniawi. Adik-adik masih ingat di minggu 1 kita belajar bahwa keinginan duniawi itu seperti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Angel tidak mampu menguasai dirinya. Angel justru lebih dikuasai oleh kemarahan, keserakahan karena ingin menjadi yang terbaik, keangkuhan karena merasa lebih baik daripada yang lain. Sementara Erika, walaupun dia mampu membalas perbuatan Angel, Erika justru memilih untuk menahan dirinya dan memilih untuk menegur dan menasihati Angel dengan lemah lembut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri kita dalam segala hal adik-adik. Kita bertanggung jawab untuk menguasai pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita agar senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke adik-adik, saatnya pedang roh. Pedang roh untuk minggu ini diambil dari kitab Titus pasal kedua ayat 6. Yuk adik-adik kita buka dan baca bersama ya di kitab Titus pasal kedua ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Amin. Sekarang kita kembali ke tim PW. Silahkan. Teman-teman, Kara mau ngajak Natalan bareng nih, Natalan El-Rocky bareng ya nggak deh? Tanggal berapa? Tanggal berapa tadi? 20? Tanggal 23 Desember Bukan? hari Jumat, oke? Ya. Jangan lupa ya, datang ya semuanya. Di mana? Oh, di mana ya Handri? Oh, di gereja, di Main Hall Gereja Ya, Main Hall Jogja, Gereja. oke? Gereja Jogja. Jangan lupa datang ya teman-teman. Jangan lupa datang ya teman-teman. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kita sudah belajar tentang penguasaan.
diri. Oke, kita belajar tentang penguasaan diri tadi ya semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Saatnya ibadah kita mau mengakhiri ya. Jadi ya semua teman-teman yang ada di rumah, kita mau berdoa dan Kak Hana akan pimpin dalam doa. Semuanya harus sikap doa yang benar. Buka tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur Tuhan hanya kami naikkan bagimu. Terima kasih banyak buat hari ini, buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, setiap adik-adik Al-Roki yang beribadah bersama kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahkanlah Tuhan sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang dan terang, menjadi berkat permuliakan nama Tuhan. Dan Bapa, sungguh-sungguh kami mohon biarlah senantiasa ada roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Sungguh pengenalan mereka akan Tuhan adalah pengenalan yang benar ya Bapa. Kudus-Mu yang senantiasa menggarap hati dan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih kami berkati studi sekolahnya, keluarganya, pekerjaan keluarganya dan semuanya bahan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur dan kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semuanya selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Dadah.